Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Pratama Lamada dengan NIM 24021110115. Saya dari kelas IPK 12C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas manajemen komunikasi dalam organisasi. Topik ini sangat relevan karena komunikasi merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Efektivitas manajemen komunikasi dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta memastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami dan direspon dengan baik dan benar oleh penerima. Namun, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal seperti struktur organisasi ataupun kepemimpinannya saja, melainkan juga oleh faktor eksternal yang seringkali berada di luar kendali langsung organisasi tersebut. Ada beberapa faktor eksternal yang perlu diperhatikan. Di antaranya itu yang pertama itu ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara organisasi untuk berinteraksi. Teknologi memungkinkan komunikasi berlangsung lebih cepat, lebih efisien, dan lintas batas. Akan tetapi, muncul pula tantangan seperti information overload, kesenjangan digital, serta risiko kebocoran data. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mengelola teknologi secara bijak agar manfaatnya dapat dioptimalkan tanpa menimbulkan hambatan baru. Nah, yang kedua itu ada kondisi sosial budaya, yang dimana setiap masyarakat pastinya memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda. Organisasi yang beroperasi dalam lingkungan multikultural harus memiliki sensitivitas budaya agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketidakperkaan terhadap konteks sosial budaya dapat berakibat pada konflik, penolakan, bahkan citra negatif terhadap organisasinya. Yang ketiga itu ada regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti aturan perlindungan data, keterbukaan informasi, dan etika komunikasi turut mempengaruhi cara organisasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan sanksi hukum sekaligus menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi merupakan keharusan dalam menjaga kredibilitas komunikasi organisasi. Nah, yang keempat itu ada globalisasi dan persaingan. Globalisasi menuntut organisasi untuk mampu berkomunikasi lintas negara dan lintas budaya. Selain itu, persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong organisasi untuk memiliki strategi komunikasi yang inovatif dan adaptif. Komunikasi yang lambat dan tidak responsif akan membuat organisasi tertinggal dari para pesaingnya. Nah, untuk studi kasusnya itu sendiri, sebagai ilustrasi, kita dapat melihat pada PT Kereta Api Indonesia atau bisa disebut dengan KAI. Dahulu, sistem komunikasi yang digunakan cenderung kaku dan kurang responsif. Namun, melalui transformasi digital dengan aplikasi KAI Access serta pemanfaatan media sosial, PT KAI berhasil menyesuaikan diri dengan kebutuhan eksternalnya. Budaya komunikasi yang lebih terbuka dan lebih transparan membuat perusahaan ini semakin dipercaya oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan citra positif di mata publik. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan pada video kali ini, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen komunikasi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu ada perkembangan teknologi, kondisi sosial budaya, regulasi pemerintah, hingga globalisasi dan persaingannya. Organisasi yang mampu mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor tersebut secara adaptif, sensitif terhadap budaya, patuh terhadap regulasi, serta responsif terhadap dinamika global akan lebih siap menghadapi perubahan dan tantangannya. Dengan demikian, komunikasi organisasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi saja, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan dan mencapai tujuan organisasi. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatian dan telah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.